Kita akan coba belajar bagaimana cara menggunakan Mendeley. Pertama, harus daftar akun dulu. Jadi setelah daftar akun, kita login. Kalau untuk mendownload, sederhana aja. Tinggal di Google ketik Mendeley, tinggal download sesuai spesifikasi komputer, dan nanti tinggal diinstal. Daftar, login. Nah, ini karena sudah ada makanya jadi banyak. Kalau tidak, biasanya dia kosong gitu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita klik dulu Tools, install Microsoft Word plugin. Setelah itu, kita pergi ke Word. Kita klik Reference. Nah, ini sudah ada. Dia wajib diinstal dulu plugin-nya tadi. Nah, kalau sudah diinstal dia akan muncul. Oke, misalnya ini kita close. Kita coba uninstall dulu. Kita coba buka Word. Reference, tidak ada Mendeley-nya di sini. Makanya ini harus dipastikan dulu kalau kita sudah install. Kita klik yes. Kita buka Word. Dia untuk install atau menguninstall harus di close dulu Word-nya. Nah, sudah muncul. Oke. Nah, berikutnya adalah kita mengimport file PDF. Caranya kita klik add. Sebelumnya download dulu jurnalnya ya. Kebetulan ada beberapa yang ingin saya uji coba. Kita blok aja semua. Mau satu-satu juga boleh, mau semua juga boleh. Lihat ini importing file. Kita tunggu aja sebentar. Jadi ini Mendeley dibuat, kalau kita sudah install, dia dijalankan berdasarkan email. Jadi email yang sudah terdaftar, mau di komputer manapun kita buka, asalkan ada jaringan internet, dia tetap akan connect. Ini karena sudah, ada baiknya kita klik Synchronize your library with Mendeley Web. Ini penting supaya bisa dibuka di mana aja. Klik aja. Kita tunggu loading aja sebentar. Ini 72%. Sebenarnya ini boleh dilakukan di tab akhir, tidak ada masalah. Kalau saya biasanya sebelum mau close Mendeley, saya akan klik sinkronisasi. Ini karena banyak file, jadi agak lama, makanya kalau bisa agak sering-sering disinkronisasi.
Oke, sudah. Untuk lihat file yang sudah kita publish tadi, ini kan acak-acakan ya. Nah, ini salah satu contoh yang tadi sudah kita import, tapi ini acak-acakan ini. Jadi kita klik aja ini, edit. Nah, ini yang baru saya upload tadi. Oke, sudah dapat semua ya. 13 ini. Nah, 13 of 2004 documents selected. Oke, kita lihat dulu yang satu. Nanti kita double klik. Muncul ini. Biasanya judul ini kadang acak-acakan dia. Kita ikuti aja. Mama loves you. The gender wage gap and expenditure on children's education in China. Penulisnya kita lihat nama belakang dulu, Wang, baru Haining. Kemudian ini penulis kedua, Cheming. Oke. Nama jurnal Journal of Economic Behavior and Organization. Years 2021, lihat dari sini. Volume 188 ini. Issue ini nomor jurnal, tapi kalau tidak ada ya boleh dikosongkan. Pages ini 1015 sampai 1034. Biasanya otomatis ini. Tapi kadang kalau tidak otomatis ya kita terpaksa isi manual. Abstract ini. Author keywords yang ini biasanya juga sudah otomatis, tapi kadang tidak berurutan. Publisher Elsevier. Ini Elsevier. URL. Ini link untuk downloadnya biasanya. Kemudian doi. Doi bisa dilihat di sini. Ini dia doi-nya. Otomatis terisi. Kadang kalau tidak terisi ya kita harus isi manual. Ini ISSN-nya ini sudah muncul. Oke, selesai. Kita coba satu lagi. Kalau bisa yang ada input manual juga ya. Judulnya udah oke otomatis. Autornya sudah oke. Nama jurnal sudah oke. Year-nya kita lihat. Tidak ada muncul. Nah, kalau tidak ada muncul seperti ini, solusinya adalah kita klik saja ini, kita blok. Kita search di Google. Kita klik. Nah, ini 2022. Betul. Volume 13 yang ini. Betul. Isu tidak ada tulis isu berapa. Oke, kita bisa lihat di bagian bawah. Nah, ini. Ini biasa cara mensitasi artikelnya. Berarti isunya tidak ada, kita hapus. Page-nya 474 sampai 500. Oke. Kemudian doi yang lebih penting ya. Ini sudah otomatis ada di sini. Oke, selesai. Langsung close saja, otomatis save. Kemudian yang ketiga, seperti ini buku. Kalau buku nanti, nah ini dia. Ada buku, ada ensiklopedia, proceeding, komputer program, banyak ya. Jurnal artikel, ada working paper, gitu. Kita lanjut. Buku, Human Capital and Welfare. Lanjut. Editornya ada, tapi penulisnya tidak ada.
Mungkin ini otomatis terekam. Tahunnya 2022 ya. Ini copyright 2022. Kotanya Antwerpen. Edition, oh tidak ada, kosong. Publisher University of Antwerp. ISBN sudah otomatis 978 ini. Yang ini kita close. Ini artikel COVID-19 restriction in the West vulnerability by education, race and gender. Gambau Borja, Palomino Juansi, Rodriguez Juanji, Sebastian Requel. Oke, Apply Economics. Year 2022. Volume 54 edisi isu 25. Page-nya 2900 sampai 2915. Kemudian doi ya sudah benar. Kita close. Umumnya otomatis, tapi kalau tidak muncul otomatis atau ada kesalahan ya terpaksa kita bikinnya manual ya. Biasanya ini harus dicek satu persatu kebenarannya. Nah, ini isunya tidak ada, hanya ada volume 35. Nah, ini kita hapus saja, tidak masalah. Doi, oke, close, otomatis langsung save. Tapi jangan lupa harus tetap disinkronisasi. Apa yang sudah kita kerjakan harus disinkronisasi, biar ketika kita buka di komputer lain, dia tetap bisa tersimpan filenya. Kalau ini isu September 2020 mungkin iya, bisa juga tidak. Karena ini tidak muncul ya kita hapus saja. Oh sorry, isunya ada nih 10650. Nah, volume 77 tahun 2022 isu 10650. Page-nya tidak ada tulisan page-nya ya. Berarti 1 sampai 15 saja. Ini dia 15. Doi sudah ada. Kita close. Oke, sudah pas. 2020 volume 00 tulisannya. Ini hapus 1 sampai 24. Kadang ada artikel yang ada doi, kadang tidak ada doi. Nah, ini. Kadang kita download jurnal rupanya artikel impress, tapi sebenarnya dia sudah ada terbit. Kita lakukan cara yang sama, kita pergi ke jurnalnya. Volume 43, oh sudah otomatis. Isunya tidak ada. Oke, ini sudah oke, benar. Doi ini juga sudah benar. Kita close, lanjut lagi. Kalau sudah terbiasa akan lebih cepat menyelesaikan ini. Apalagi untuk yang sering melakukan penelitian. Tidak ada volume. Berarti hapus saja, jangan tulis 0. Kita hapus. Itu lebih benar. Halamannya 1 sampai 17 ya. Oke. Close.
Ini judulnya Review of Economic Studies, tapi sini ada muncul the. Sudah, kita ikuti yang benar sesuai yang ada tertulis di sini. 2022-89 isunya tidak ada, kita bikin hapus. Doi-nya yang di kanan atas. Oke, sudah cocok. Nah, ini cukup menarik. Tadi sudah dua yang tidak ada volume dan isunya. Bagaimana kalau kita coba pergi ke websitenya dulu? Memang benar tidak ada atau gimana? Untuk meyakinkan saja. Oh, ini langsung ya. Bukan, dia bukan dari sini. Mungkin kita ke websitenya aja. Ini dia. Ini ada. Volume 13 isu 3. Oh, sudah otomatis. Berarti benar. Doi juga sudah ada. Berarti yang ini coba kita cek lagi. Oke, yang sebelumnya ya. Kalau di sini lebih mudah cari pakai nama author. Scrollnya kita bikin. Ini ya. Plus artikel, tapi kita tidak tahu ini yang namanya. Tidak ada tulis ya sudah. Mau gimana lagi kan? Nah, ini working paper. Kita harus ubah ke working paper ini. Judulnya berubah. Sudah kita ikuti. W formation under, sorry, kecil, low inflation. Holden Steiner. Chess Evo working paper. Year 2004, isu 1252,
page 1 sampai 26. Kalau working paper jarang ada doi, kalau ada ya sudah bisa dimasukkan langsung. Nah, ini proceeding, bagus nih, contohnya banyak yang lengkap. Ada jurnal, buku, working paper, proceeding, influence of educational level, gender, race, marital status, age, and occupation on the wage of general population. Xie Ronghai. Proceeding title-nya ini kadang bisa di copy paste, kadang tidak bisa. Year 2022, volume ini 652, isu tidak ada, page-nya 926 sampai 932. Oke, benar. Proceeding kadang ada yang tidak ada doi. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita coba ke Word. Misalnya ini kita mengetik, kita ambil contoh aja satu tadi yang di sini. Nah, ini. Misalnya kita ingin ngutip kalimat ini. Ini contoh aja ya, karena biasa kutipan itu harus yang tidak langsung. Persistent of ini kan penulisnya si Wang Cheng. Kita klik reference, insert, Wang Cheng. Nah, ini dia. Perhatikan juga judulnya ya, karena penulis ini kan banyak nama belakang yang sama. Oke, misalnya menulis adalah hobi. Ini menurut pendapat Wang, contoh aja, dan juga Li misalnya. Tidak ada, kita ambil contoh yang ada aja. Chang. Ini namanya elaborasi kutipan, ini sekaligus dua yang kita kutip. Kolom 3, ayam bertelur misalnya. Insert, Chang, misalnya Abdul, contohnya. Entah siapa lah, kita nggak tahu ya. Kita oke. Ini kutipan yang ada sekaligus 3 nama. Nah, saya mau coba ajarin satu yang sederhana. Misalnya kita tidak punya PDF-nya, tapi kita mengutip punya dia. Kita bisa lakukan secara manual. Add entry manual. Misalnya judulnya ayam bertelur. Autornya oleh si Bebe. Jurnal Unggas Nasional, misalnya aja. Tahun 2022, volume 3. Ini hanya contoh ya. Oke, kita save aja, nggak apa-apa. Nah, misalnya begini, tulis saja nama tadi, Bebek. Oke, muncul dia kan? Ini kalau entry manual. Nah, jadi ini perhatikan, ini add file tadi, ini add file yang normal tadi ya. Yang melalui ini, add folder misalnya dari folder ini, kita oke, nanti semua jurnal bentuk PDF yang ada di dalam folder ini yang akan otomatis masuk ke dalam Mendeley. What's folder.
Kita mau misalnya folder yang ini, otomatis setiap kali ada PDF yang masuk, dia akan langsung terekam di Mendeley. Sama add entry manual. Nah, kemudian ini kan sudah siap. Kita tekan referensi atau inilah. Biasanya kan begini ya daftar pustaka. Kita tinggal ketik insert bibliography. Sudah otomatis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, enaknya pakai Mendeley ketika misalnya kita ini sudah 6 nih. Contohnya kita insert yang baru lagi, misalnya ini otomatis akan jadi 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik refresh. Aneh, dia tidak muncul ya. Kita coba. Muncul. Sorry. Mungkin tadi ada error atau lag internetnya. Ini harus koneksi internet terus ya. Oh, sorry. Tadi kan saya ngutip yang itu sudah ada di sini rupanya. Oh, jadi dia sekali aja. Sorry. Nah, ini ada beberapa style. Biasanya sering dipakai adalah yang ini. APA singkatannya. American Psychological Association. Nah, otomatis seperti ini dia. Kemudian ada juga yang sering pakai angka kan, itu IEEE. Nah, begini dia. Kalau yang angka, berdasarkan siapa yang dikutip duluan. Contohnya saya tulis lagi di sini, kutip. Ini kan nomor 1 Wang dan Chen ya. Kita klik, dia akan satu lagi. Karena nomor 1 sudah dipakai di sini. Meskipun ini harusnya kutipan ke-8, dia akan jadi kutipan nomor 1 lagi. Mengikuti yang pertama. Tapi untuk daftar pustaka, dia mengikuti urutan mana yang dikutip duluan. Kalau IEEE. Tapi kalau kita pakai yang American Psychological ini, mau siapapun yang dikutip duluan, daftar pustakanya tetap berdasarkan abjad. A, B, D, K, S. Nah, begitu. Kemudian misalnya ini ada 3 nama. Rupanya salah satunya salah. Misalnya Sun dan Liu ini salah. Kita bisa klik edit, terus kita hapus si Sun ini, terus kita tulis jadi misalnya siapa gitu. Nah, bisa. Dan yang Sun tadi akan hilang, langsung diganti jadi Suharli 2004 ini. Jadi menggunakan Mendeley akan lebih cepat dalam membuat daftar pustaka. Saya rasa itu saja cara pemakaian Mendeley. Ini sudah sangat sederhana cara pemakaiannya. Nah, kemudian tadi misalnya ada yang ingin kita hapus ya. Tadi kan kita ada tambahin 1 ini. Ini kan fiktif ya. Kita bisa klik edit. Kita file. Nah, bisa kita delete. Sudah hilang bebeknya. Kita refresh. Nah, ketahuan nih ada yang hilang dan dia akan dihapus secara otomatis. Refresh. Nah, hilang BNB. Oke, mungkin itu saja cara pemakaian Mendeley. Semoga bisa membantu dalam menulis proposal
atau penelitian atau laporan yang butuh referensi. Oh ya, kadang kalau menulis artikel ada kan author guidelines harus pakai apa. Nah, ini paling dari sini. Nah, ini ada pakai footnote gitu kan. Nah, dari sini dia bikinnya. Footnote-nya otomatis ini. Nah, ini daftar pustaka. Ini akan otomatis per halaman ya. Sekarang kita ketik lagi Wang Cheng. Pada Wang Cheng tadi sudah nomor 1. Dia akan jadi nomor 6 di sini. Nah, kita lihat Wang Cheng yang pertama dia tulis secara full di sini kan. Wang Cheng yang kedua di kutipan nomor 5 hanya sekedar nama saja. Yang kutipan berikutnya juga hanya nama saja. Kutip punya Wang Cheng gitu. Ini yang tambah tahun. Oke. More styles. Harus cek dari sini ya. Ini tinggal dipilih aja mana yang mau. Oke, saya rasa cukup itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.